tentang pilihan Tuhan. Kalau biasa kita berdiri, saya undang kita berdiri dan kita akan membaca 2 ayat yang sudah memberkati kehidupan saya pada sepanjang minggu ini. Amsal 19 ayat 21 dan Mazmur 73 ayat 1. Amsal 19 ayat 21. Untuk pembacaan yang pertama kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Sekali lagi Amsal 19 ayat 21, 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Katakan amin. Amin. Yang kedua, Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1, 1, 2, 3. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang pilihan Tuhan, saya akan membawa kita kepada 2 bagian besar untuk kita mengerti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara, dan bagaimana kita untuk mengerti keberadaan yang sementara terjadi di sekitar kita, teristimewa dalam pemilihan pilpres. Saya tidak akan berkampanye karena sudah selesai. Bapak Ibu dan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, bahwa pilihan Tuhan itu adalah keputusan Tuhan. Sekali lagi, pilihan Tuhan itu adalah keputusan Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita bernegara saat ini adalah keputusan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Apalagi ada anak-anak Tuhan yang ada di dalam negara ini. Tuhan memperhatikan setiap doa saya dan saudara. Seperti saya dan saudara sudah baca, bahwa Salomo berkata, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bagaimanapun caranya itu, tetap keputusan Tuhan yang terlaksana. Amsal 16 ayat 33. Sebuah cara yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu dahulu. Amsal 16 ayat 33 berkata demikian, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Bagaimanapun caranya yang dipakai, setiap keputusan itu berasal daripada Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Sehingga kalau kita berbeda dalam pilihan, mungkin di antara kita ada suatu jarak karena perbedaan pilihan. Engkau sebagai manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan, di dalam kehidupan yang menyangkut engkau di dalam dunia ini, keputusan daripada Tuhan. Jadi yang kalau masih ada jarak-jarak, selesaikan saja. Ya, itu yang sudah Tuhan putuskan. Jangan jadi pertentangan yang berkelanjutan, Bapak Ibu. Dan satu hal yang ingin saya bagikan, Bapak Ibu, ketika Amos 3 ayat 7 berkata demikian, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Saya dan saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Untuk itu sebelum kita melakukan sesuatu, untuk itu sebelum kita melakukan pilihan, mungkin ke depannya pilihan apapun yang datang dalam kehidupan saya dan saudara, kita perlu bertanya kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, amin. Agar itu adalah pilihan yang terbaik sesuai
keputusan. Sekali lagi, dalam hal gereja pun demikian. Kalau ada yang harus dipilih, harus ada ditetapkan, minta kepada Tuhan, Tuhan taruh hatiku untuk mengerti keputusan-Mu. Amin. Karena ada dua hal yang akan terjadi, kehendak Tuhan atau seizin Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, itu akan Tuhan yang tanggung jawab. Tuhan yang akan melingkupi. Tetapi kalau seizin Tuhan, resiko ditanggung masing-masing. Perhatikan Bapak Ibu, anak-anak yang belum menikah, minta jodoh dari Tuhan, harus meninggalkan keinginanmu secara pribadi dan benar-benar engkau berserah kepada Tuhan, minta keputusan dari Tuhan. Karena ketika engkau meminta sesuatu menurut keinginanmu sendiri yang belum tentu keinginan Tuhan, resiko ditanggung sendiri. Amin. Haleluya. Karena kita bisa meminta dan Tuhan bisa memberi. Karena Tuhan bilang minta, engkau akan diberikan. Tetapi mari kita berdoa, biar Tuhan taruh keputusan Tuhan dalam hati kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, bagian yang kedua yang ingin saya bagikan bagi kita semua, siapa yang dipilih oleh Tuhan? Siapa yang dipilih oleh Tuhan? Secara umum kita akan melihat bagaimana yang sudah terjadi, yaitu pemilihan presiden khusus, pemilihan presiden untuk hal yang umum, bukan hal dalam gereja. Saya ingin membagikan begini, kepada siapa Tuhan memilih, tentu harusnya kepada yang berkenan. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, di sana firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, a man after my own heart, orang yang berkenan di hatiku, separuh jiwanya Tuhan, dan yang melakukan kehendakku. Daud menggantikan Saul. Saul itu adalah keinginan atau doa atau pilihan bangsa Israel. Sementara Daud itu dipilih Tuhan menggantikan Saul. Saya sudah bilang tadi di awal ya Bapak Ibu, kita bisa meminta, tetapi ada bedanya. Karena itu menyangkut resiko bagi saya dan saudara. Kalau Tuhan yang berkehendak dan itu yang kita lakukan, kita tidak salah memilih karena keinginan kita secara pribadi yang tidak sesuai dengan keputusan Tuhan. Resiko kita dapat karena Tuhan tidak menjamin. Kalau kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang jamin, Tuhan yang tanggung jawab. Ya, perhatikan, secara umum orang itu berkenan kepada Tuhan, baru dia kemudian dipilih. Nah, orang yang berkenan kepada Tuhan dalam pengertian yang umum, orang yang baik. Kalau kita harus memaksakan orang yang berkenan kepada Tuhan itu orang Kristen, sementara kalau tidak ada pilihan orang Kristen, bagaimana? Ya, jadi kita mengkerucutkan atau menyimpelkan atau menyederhanakan, berkenan itu dalam pengertian itu orang itu harus baik dulu. Sebab Salomo menulis dalam Amsal 12 ayat 2a, orang baik berkenan kepada Tuhan, dikenan Tuhan. Orang baik dikenan Tuhan. Siapapun itu dikenan Tuhan. Bukankah matahari, bukankah hujan, bukankah malam bulan itu tetap bagi orang yang percaya dan bukan
bukan percaya juga boleh mengalami itu. Dan ketika orang lain itu berbagi, Tuhan bilang yang memberi diberkati. Tidak dalam batasan orang Kristen saja dapat berkat. Baik itu tidak hanya milik orang Kristen saja. Karena ada orang Kristen tapi tidak baik. Tetapi ada yang di luar orang Kristen lebih baik daripada orang Kristen. Tidak menjamin saya dan saudara itu orang Kristen menjadi orang yang baik. Jadi yang dipilih Tuhan secara umum dalam kita bermasyarakat, dalam contoh yang saya ambil, secara umum itu adalah orang yang baik. Perhatikan ciri-ciri orang baik yang ingin saya bagikan. Pertama, kita akan melihat Daud. Daud punya hati yang memaafkan. Daud punya hati yang tidak menyimpan kepahitan. Bukankah berapa kali Saul ingin membunuh Daud, dan ketika berapa kali pun dia mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak melakukannya. Karena Daud orang yang baik, yang memaafkan orang lain. Amin. Haleluya. Bukan cuma satu kali Saul ingin membunuh Daud, dan bukan satu kali juga kesempatan Daud dapat membunuh Saul. Bahkan ketika di dalam gua itu Saul hendak buang hajat, tidak ada pengawalan, tanpa pedang, kesempatan yang baik untuk Raja Daud membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukan karena hatinya hati yang penuh dengan damai, hati yang mau memaafkan. Jadi ciri yang pertama, kita harus punya hati yang mau memaafkan. Kalau pilihan kita berbeda, ada saling singgung perasaan, maafkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena ada suami istri yang sampai pisah tempat tidur gara-gara pilihannya berbeda, Bapak Ibu. Yang kedua, kita belajar dari Yakub. Yakub yang menerima hak kesulungan. Dalam Kejadian 33 ayat 3, perhatikan dalam pembacaan kita masing-masing, ada hal yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita. Kejadian 33 ayat 3, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kita lompat ayat 10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Apa yang ingin firman Tuhan tekankan bagi saya dan saudara? Yakub itu mau meminta maaf. Yakub mau merendahkan dirinya, minta maaf kepada Esau. Jadi dua hal yang harus kita perhatikan menjadi rema kepada kita, bagi kita siang hari ini. Kita harus jadi orang baik. Orang baik itu memaafkan, dan orang baik itu meminta maaf. Sebenarnya hal yang simpel, Bapak Ibu, tetapi kadang-kala kita lalai untuk melakukan itu. Ada firman Tuhan yang lain juga bilang, mari kita lebih dulu untuk meminta maaf dan melakukan kebaikan. Inisiatif terlebih dahulu. Nah, apa yang dilakukan
disambut baik oleh Esau. Kita perhatikan ayat yang ke-10 tadi. Sebab serasa bagiku serasa melihat wajah Allah. Yakub melihat wajah kasih, karena kasih Allah sudah melingkupi Esau juga. Amin. Haleluya. Kalau kita mampu untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, untuk kita meminta maaf, orang itu akan digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan kasih kepadamu, memberi engkau maaf. Sekali lagi Bapak Ibu, serasa melihat wajah Allah. Wajah Allah itu wajah yang penuh dengan kasih, penuh dengan maaf. Kalau saya dan saudara datang kepada Tuhan, mau minta maaf kepada Tuhan, seperti Daud pun lakukan, dia minta maaf kepada Tuhan. Tuhan memaafkan Daud. Tuhan pun akan memaafkan saya dan saudara. Wajah kasihnya akan saya dan saudara lihat dalam kehidupanmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena tidak heran Amsal 16 ayat 7 bilang begini. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Amin. Haleluya. Berdamai itu indah. Allah baik dan memilih orang yang suka memaafkan dan yang meminta maaf. Orang yang suka memaafkan, orang yang suka meminta maaf itu tipikal orang yang baik. Orang yang baik itu berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang baik itu ketika dia mau meminta maaf dan dia mau memaafkan, saya pastikan hatinya tulus. Amin. Karena tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kepahitan, akar pahit tidak ada lagi. Hanya ada kasih, hanya ada kerendahan hati. Hatinya tulus dan bersih. Seperti Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sehingga yang terpilih orang-orang yang tulus hatinya, orang yang bersih hatinya. Kalau saya dan saudara mau terpilih, pastikan engkau tulus hati dan bersih hati. Jangan simpan di dalam hatimu kepahitan, iri dengki, kemunafikan, supaya dari hatimu memancar kehidupan, jadi berkat. Amin. Jadi terang. Kehidupan itu bicara terang, bicara hal yang membangun, bukan menjatuhkan, bukan melemahkan. Karena hatimu tulus, hatimu bersih. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin sedikit cerita tentang apa yang terjadi sekarang dengan pemilihan presiden yang Tuhan taruh di hati saya. Pertama tadi adalah semua itu keputusan Tuhan. Yang kedua, kita punya hati yang tulus dan bersih. Saya akan kaitkan dengan hal yang begini. Ada 3 pilihan presiden kita, bukan? Tetapi kenapa Bapak Prabowo yang harus mendapat suara terbanyak hingga saat ini? Sekali lagi saya tidak kampanye, tetapi itu yang Tuhan taruh menjadi nilai-nilai yang bisa saya serap sementara saya mencari bahan renungan firman Tuhan. Saya pelajari kehidupan beliau. Dia banyak berubah, Bapak Ibu. Dia membereskan hatinya. Dia penuh dengan pengampunan.
Yakub sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi anak yang mendapat hak kesulungan, dan itu sudah Tuhan ceritakan kepada ibunya, ya, sudah diceritakan kepada ibunya. Tetapi yang dipakai oleh ibunya adalah sebuah jalan yang tidak seharusnya, Tetapi sekali lagi Tuhan sudah putuskan Yakub. Yakub adalah pilihan yang diputuskan oleh Tuhan, dan dia yang berhak mendapatkan hak kesulungan. Apa yang ingin saya bicarakan bagi kita semua? Kadang-kadang dalam kehidupan saya dan saudara, Bapak Ibu, kita melihat kenapa hal itu terjadi. Kalau Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah putuskan, itu yang akan terpilih. Tetapi mari dalam kehidupan saya dan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya saja kita kemudian menjadi orang yang baik secara orang lain juga berbuat hal yang baik, tetapi betul-betul dalam hati saya dan saudara, kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti apa yang sudah kita baca tentang Daud tadi, berkenan di hatiku, orang baik itu berkenan di hati Tuhan. Tetapi ada poin yang penting, melakukan segala kehendakku. Jadi kita untuk melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu, benar-benar kita melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan potong kompas. Jangan seperti Ribka. Dia tahu ini yang akan mendapat, anak ini yang sudah dikasih tahu sama Tuhan untuk mendapatkan hak kesulungan. Dia lihat suaminya mau memberkati Esau, dia langsung tanda kutip membantu Tuhan. Bukankah ada cara lain yang lebih baik daripada itu, yang berkenan kepada Tuhan? Bicarakan dengan suamimu. Saya dikasih Tuhan penglihatan, saya dikasih Tuhan hikmat, saya dikasih Tuhan mengerti bahwa ini yang harusnya dilakukan. Jangan membantu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua pasti keputusan Tuhan yang terjadi. Tetapi dalam kehidupan saya dan saudara, jangan kita menjadi sebagai Ribka yang membantu Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti Tuhan akan genapi. Kalau Tuhan sudah putuskan, pasti akan terjadi. Jadi nanti kalau ada yang mau bacalek ulang, kalau Tuhan akan putuskan engkau jadi, jangan main uang. Betul? Itu sebenarnya sebagai contoh yang kecil saja. Contoh kecil, Bapak Ibu. Mungkin ada contoh-contoh lain yang akan menjadi rema dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan coba bantu Tuhan, karena ketika coba bantu Tuhan, putusan Tuhan akan terjadi, tetapi resiko tanggung sendiri. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada tugas-tugas secara pribadi yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, yang bisa kita katakan sebagai pilihan Tuhan. Engkau mungkin pimpinan-pimpinan dalam gereja ini, pelayan-pelayan, engkau mungkin pimpinan di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak tahu apa kedudukanmu sekarang, tetapi saya percaya Bapak Ibu, ada tugas-tugas yang akan Tuhan percayakan, dan mungkin sementara Tuhan percayakan bagi pribadi-pribadimu. Karena sekali lagi kita hidup bukan kebetulan di dunia ini, bukan tanpa maksud. Kita harus menggenapi rencana Tuhan. Siapapun saya dan saudara, dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi yang harus kita ingat, bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Dasarnya bahwa sudah menjadi keputusan Tuhan.
yang Tuhan percayakan kepadamu, itu keputusannya. Tetapi hal yang kedua, pastikan hidupmu baik, hidupmu berkenan, hidupmu menjadi bersih dan tulus hatinya. Haleluya, puji Tuhan. Saya bacakan dua ayat pokok kita untuk menutup firman Tuhan pada kesempatan ini. Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya tambahkan Amsal 16 ayat 33 sudah kita baca tadi. Undi dibuang di pangkuan, setiap cara yang dipakai untuk menentukan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Dan yang terakhir Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus